Pertama-tama, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama sebuah negara yang datang dari warga negara dan digunakan oleh warga negara juga. Artinya, pendapatan negara tersebut sangat bergantung pada partisipasi warganya. Kalau partisipasi warga tinggi, maka target pendapatan negara dapat tercapai. Namun, jika partisipasi warga rendah, maka target pendapatan negara menjadi menurun juga. Maka, setiap warga negara yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Partisipasi ini pun bersifat memaksa sehingga ada sanksi bagi pelanggarnya. Dengan membayar pajak, artinya kita ikut memastikan pencapaian tujuan bernegara dan berbangsa, dan juga memastikan bahwa kesejahteraan sosial dapat tercapai sehingga terjadinya kemakmuran rakyat. Adapun perbedaan dari pajak dan pungutan resmi lainnya adalah sebagai berikut. Lalu, kewajiban warga negara dalam membayar pajak didasarkan pada dua hal, yaitu dasar konstitusional dan juga dasar ideologis. Yang pertama adalah dasar konstitusional, di mana dasar konstitusional dalam membayar pajak ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat resmi dan memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 memang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mengenai pembayaran pajak, namun untuk mempertahankan negara tentu memerlukan sumber daya. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber daya yang dikelola oleh negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, selain didasari oleh dasar konstitusional, pajak juga didasari oleh dasar ideologis, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari sila pertama, itu ada nilai syukur, sebagaimana kita bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan. Lalu, nilai toleransi, yakni saling berbagi antara yang mampu dengan yang kurang mampu. Nilai kedermawanan, mampu menyisihkan sebagian harta untuk membayar pajak, di mana pajak yang dibayarkan tersebut dapat membantu orang yang kurang mampu. Nilai kerendahan hati, yakni bentuk pengendalian diri untuk tidak bergaya hidup yang mewah yang dapat memancing kecemburuan sosial. Dan juga ada nilai keikhlasan, yakni bentuk keikhlasan karena dengan membayar pajak, kita rela berbagi tanpa mengharapkan imbalan. Dari sila kedua, itu ada nilai kemanusiaan universal, yakni memperlakukan setiap individu secara sama, di mana pajak dapat berperan sebagai instrumen yang memfasilitasi pencapaian nilai kemanusiaan. Nilai keadilan. Setiap wajib pajak secara adil diharuskan untuk membayar pajak dan seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pajak tersebut. Dan juga ada nilai keadaban, jadi dengan membayar pajak, maka menunjukkan bahwa kita merupakan warga negara Indonesia yang memiliki budi pekerti dan akhlak yang beradab. Dari sila ketiga itu ada rasa saling memiliki, dari kesadaran untuk aktif terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada juga rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dapat digunakan untuk menciptakan kemakmuran rakyat dan kejayaan bangsa, sebagaimana hal tersebut merupakan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sila keempat itu ada nilai demokrasi, yakni berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia sebagai warga negara untuk kepentingan pengelolaan dan pembangunan negara. Dan yang terakhir dari sila kelima itu ada nilai keadilan, yakni berkontribusi pada pembangunan Indonesia melalui pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi dari penerapan pajak, yaitu terbagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budgeting. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Nah, di dalam fungsi anggaran ini terdapat fungsi demokrasi, di mana pajak merupakan salah satu penerapan dari sistem kekeluargaan dan kegotong royongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang untuk membiayai pengeluaran negara bagi kepentingan umum. Dengan membayar pajak, rakyat berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya yaitu fungsi mengatur atau reguleren. Pemerintah dapat mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial melalui kebijakan fiskal. Dalam menjalankan fungsi regulasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Fungsi mengatur ini sendiri terbagi menjadi yang pertama adalah fungsi alokasi, yaitu untuk melakukan alokasi terhadap sumber dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi distribusi, untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi stabilisasi. Nah, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat. Ya, yang selanjutnya juga ada pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang terakhir adalah fungsi pemerataan. Pajak digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Adapun jenis-jenis pajak ditinjau dari segi lembaga pemungutnya, yakni terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak daerah ini dibagi menjadi pajak daerah tingkat 1 atau provinsi dan pajak daerah tingkat 2 atau kabupaten atau kota. Sebelum kita membahas kewajiban pajak, kita perlu tahu apa sih kewajiban dari seorang warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang 1945, terdapat 6 jenis kewajiban sebagai warga negara, yaitu kewajiban untuk membela atau mempertahankan keamanan negara, kewajiban membayar pajak dan retribusi, kewajiban menaati peraturan dan hukum yang berlaku, serta menghormati hak asasi manusia. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, serta kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Berbicara tentang kewajiban perpajakan, kita juga perlu tahu apa itu wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban membayar pajak merupakan hal yang diharuskan bagi seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang 45 Pasal 23A berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selain melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi ini, perlu bagi setiap warga negara untuk mengetahui pentingnya peranan pajak, khususnya sebagai sumber pendapatan negara. Semua negara seperti Aruba, Swedia, Denmark, dan juga Belanda telah menjadikan pajak sebagai andalan dalam pembangunan nasional serta pendorong kemajuan bangsa. Tanpa adanya pajak, sulit untuk membangun dan mensejahterakan rakyat dengan adil. Pajak merupakan iuran khusus karena dapat dipaksakan atau wajib pajak yang terutang, sehingga ketika pajak tidak dibayar, pajak tersebut berubah menjadi hutang yang dapat ditagih secara paksa maupun dikenakan denda atas pembayaran yang terlambat. Contoh penagihan secara paksa ini adalah penyitaan terhadap harta benda milik wajib pajak. Dan alasan dibalik kewajiban perpajakan warga negara, sebenarnya kewajiban membayar pajak sudah diberlakukan sejak zaman dahulu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban membayar pajak merupakan hukum umum atau hukum alam sebagai bentuk dari konsekuensi yang timbul dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. Di sisi lain juga menjadi hukum umum bahwa pelaksanaan kewajiban warga negara beriringan dengan pemenuhan hak warga negara.
di mana dengan kewajiban perpajakan yang dibayar ini pula membawa keuntungan, manfaat, serta dampak positif bagi warga negaranya sendiri. Meskipun manfaat tersebut diterima secara tidak langsung. Oleh karena itu, tiap warga negara yang telah dikategorikan sebagai wajib pajak harus memiliki tanggung jawab untuk kewajiban mendaftarkan diri dan serta mendapatkan NPWP yang diberlakukan pada KPP atau secara online. Kewajiban memberi data informasi orang pribadi atau badan yang diperlukan, kewajiban pembayaran pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak, kewajiban pemeriksaan dengan memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Sekarang kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan kewajiban perpajakan warga negara. Seperti halnya kehidupan kita yang penuh dengan dinamika dan tantangan, ternyata perpajakan Indonesia itu sendiri juga tidak lepas dari adanya banyak dinamika atau tantangan. Nah, lalu apa aja sih tantangan dalam kehidupan perpajakan di Indonesia? Yang pertama, banyaknya anggota masyarakat dan oknum petugas yang sampai saat ini masih melakukan banyak tindakan kecurangan, baik dalam praktik pembayaran pajak maupun tindakan suap. Yang kedua, pemahaman terhadap kewajiban perpajakan ini sebenarnya masih sangat minim bagi sebagian warga negara, sehingga pemerintah ini perlu melakukan sosialisasi maupun pendidikan secara terus-menerus mengenai kewajiban perpajakan ini. Nah, yang ketiga adalah banyaknya masyarakat yang berpikir bahwa membayar pajak ini adalah suatu hal yang sia-sia. Mengapa? Ya mungkin karena mereka tidak mendapatkan manfaatnya. Di sisi lain, pendapatan negara dari sektor pajak ini masih menjadi sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai seluruh pembangunan nasional. Sehingga dalam pemanfaatannya, pemerintah ini harus bersungguh-sungguh dalam mengelola pendapatan dari perpajakan ini. Mengapa hal ini itu harus dilakukan supaya masyarakat ini tidak ragu apakah pajak yang mereka bayarkan ini telah dikelola dengan benar atau belum. Maka dari itu, bagaimana cara pemerintah untuk meyakinkan masyarakat? Salah satunya adalah pemerintah dapat membangun, memelihara, dan memperhatikan fasilitas publik dengan baik dan secara berkelanjutan. Sebab di Indonesia masih banyak ditemukan fasilitas publik dengan keadaan yang kurang baik, bahkan kurang layak untuk dipakai. Seperti contoh, Jalan Raya Jatimulya Bekasi, Jalan di Cibinong Bogor. Kedua jalan raya tersebut memiliki banyak lubang yang dapat membahayakan nyawa pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut setiap hari. Selanjutnya, pada gambar ini dapat dilihat bahwa murid SDN Samudra Jaya 64 diharuskan belajar dengan kondisi sekolah yang cukup mengkhawatirkan. Tidak hanya itu, pada gambar selanjutnya, terdapat jembatan yang menjadi sarana logistik antar desa memiliki kondisi yang cukup mengkhawatirkan dan dapat membahayakan nyawa orang yang melewati jembatan tersebut. Berdasarkan pada beberapa contoh yang sudah dipaparkan, alangkah baiknya fasilitas publik dengan kondisi rusak sebaiknya segera diperbaiki oleh pemerintah supaya masyarakat yang membayar pajak tidak merasa bahwa uang yang telah dibayarkan dalam bentuk pajak tersebut menjadi sia-sia. Selain itu, penggunaan pajak yang bijak di Indonesia dapat menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya yaitu hak warga negara dalam hal pajak. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk menerima kembali uang yang ia bayarkan apabila ia membayar pajak lebih dari jumlah terutang yang sebenarnya. Dalam hal ini, wajib pajak dapat memohon pengembalian kelebihan pajak berupa restitusi atau dengan kompensasi, yaitu kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan dengan masa atau tahun pajak berikutnya. Kedua adalah hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan oleh DJP terhadap wajib pajak berhak untuk yang pertama meminta surat perintah pelaksanaan, yang kedua melihat tanda pengenal pemeriksaan, kemudian mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, lalu meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT atau surat pemberitahuan tahunan, lalu hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
Nah, selanjutnya adalah hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Adapun hak lainnya dapat teman-teman lihat di layar. Nah, tentunya sebagai hal yang penting pemerintah juga menjamin agar hak-hak perpajakan dari wajib pajak itu tidak dilanggar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak adalah yang pertama, dengan melakukan penyaluran informasi atau sosialisasi mengenai perpajakan melalui sosial media. Sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain dapat diisi dengan konten-konten edukatif kreatif yang dapat menarik minat masyarakat untuk setidaknya mengetahui apa sih itu perpajakan dan mengapa perpajakan itu sangatlah penting. Dan yang kedua adalah dengan melakukan penambahan akses untuk membayar pajak sampai ke daerah pelosok. Penambahan akses untuk membayar pajak ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan tax on the road. Lalu yang ketiga adalah dengan menerima masukan serta melakukan perbaikan atas sistem perpajakan yang dinilai masih menjadi halangan bagi masyarakat. Lalu yang terakhir adalah dengan melakukan pemberian penghargaan dan door prize bagi wajib pajak yang tertib. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi para wajib pajak agar tetap bersedia untuk terus membayar pajak. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membangun kesadaran diri dalam kewajiban membayar pajak. Yang pertama, kita bisa membiasakan diri kita untuk menghitung dan mencatat penghasilan kita per bulannya, sehingga kita bisa mendisiplinkan diri dalam mengelola atau memanage penghasilan yang masuk yang kita miliki. Dan yang kedua, kita bisa membiasakan diri kita untuk menghitung pengeluaran kita per bulannya, sehingga kita bisa mengukur kemampuan di dalam diri kita untuk berbelanja memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga, kita bisa membiasakan diri kita untuk menghitung kelebihan yang kita miliki per bulannya, sehingga kita memiliki kemampuan untuk saving atau menabung demi masa depan yang cerah. Dan yang terakhir, kita bisa membiasakan diri kita untuk menyisihkan sebagian kekayaan yang kita miliki untuk orang-orang yang kurang beruntung. Nah, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial yang mampu melahirkan semangat gotong royong. Di sisi lain, tentunya selain masyarakat yang harus memenuhi kewajiban bayar pajak, pemerintah ini juga harus memanfaatkan pemasukan negara untuk digunakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Contohnya seperti adanya pendidikan gratis, subsidi kesehatan, jaminan sosial yang baik, infrastruktur, dan lain-lain sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, selanjutnya saya akan membahas salah satu contoh kasus tentang perpajakan yang ternyata hal ini tuh pernah terjadi di Indonesia. Nah, kasus ini datang dari Direktur Perusahaan Jasa Transportasi CV Bumi Raya Semarang, Bapak Sutiono. Nah, Bapak Sutiono ini menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak bertambah nilai dengan isi yang tidak sesuai dengan kenyataan, sebagaimana yang terbukti dalam pelaporan SPT PPN masa pajak Januari hingga Desember 2007. Perbuatan curang ini yaitu membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan dengan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dari pihak-pihak perusahaan, tidak ada yang melakukan transaksi jual beli dengan CV Bumi Raya dalam perkara itu. Dan perbuatan ini dianggap telah merugikan negara sebesar 5,8 miliar rupiah dan terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Sehingga dengan perbuatannya ini akhirnya Bapak Sutiono divonis dengan hukuman 7 bulan penjara dan denda sebesar 11,74 miliar rupiah. Nah, pajak memiliki peranan penting yang dapat diberlakukan sebagai solusi bagi memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, pajak juga merupakan salah satu penerapan dari sistem kekeluargaan dan kegotong royongan.
Rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kewajiban perpajakan adalah bentuk demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia, sehingga dibutuhkan kesadaran diri atas hidup bersama yang ditanamkan sejak dini. Di samping itu, dibutuhkan juga peran pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.